warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Amelia Dan saya Anissa Zara dari kelompok 12. Ini mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kesenjangan Islam dalam Ilmu Pengetahuan. Mengapa hal ini penting dibahas? Mengetahui kesenjangan membantu mengidentifikasi hambatan dalam pendidikan, politik, ekonomi, atau budaya yang menghalangi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Menyadari kekurangan dalam pendidikan dapat membantu merancang sistem yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan modern. Mengingat kontribusi ilmuwan muslim masa lalu seperti Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk mengejar kemajuan ilmiah. Membahas ilmu pengetahuan dalam konteks Islam dapat membuka dialog konstruktif dengan dunia non-Islam, memperkuat hubungan internasional dan pemahaman lintas budaya. Menghadapi tantangan global, partisipasi aktif umat Islam dalam ilmu pengetahuan penting untuk mencari solusi tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan masalah energi. Dengan demikian, membahas kesenjangan ini membantu memajukan pengetahuan dan teknologi di kalangan umat Islam, serta kontribusi mereka dalam perkembangan global. Di sini kami akan membahas yang pertama itu tentang faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Yang kedua, dampak dari kesenjangan ini terhadap kemajuan dan perkembangan masyarakat muslim. Yang ketiga, upaya untuk mengatasi kesenjangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Yang pertama adalah faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. 1. Fanatisme terhadap ilmu agama. Individu yang hanya menganggap ilmu dari sumber-sumber agama dan menolak sumber lain yang tidak dianggap konseptual. Yang kedua, pendekatan ilmuwan sekuler. Ilmuwan yang hanya menerima informasi dari pengamatan indrawari dan empirisme, menolak klaim yang tidak didukung oleh bukti yang konkret. Yang kedua, kurangnya pemikiran rasionalistik, enggan berpikir terbuka, inovatif, dan konstruktif, meskipun berpikir rasional tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang keempat, fokus eksklusif pada ilmu agama. Beberapa orang percaya bahwa umat Islam hanya perlu mempelajari ilmu agama untuk menunjukkan kesolehan mereka, meremehkan ilmu pengetahuan umum. Dan ada beberapa faktor tambahan yang menyebabkan kesenjangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Yang pertama, ada dikotomi ilmu pengetahuan dalam pendidikan Islam yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor perkembangan pembidangan ilmu yang sangat pesat sehingga membentuk berbagai cabang dan anak cabangnya. Yang kedua, faktor historis dalam perkembangan umat Islam sejak masa kemunduran yang masih berpengaruh hingga saat ini. Ketiga, karena kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara Islam, serta masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Yang kedua, kemunduran ilmu pengetahuan dan filsafat. Berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait menyebabkan kemunduran ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia Islam. Salah satu faktor utama adalah serangan Mongol pada tahun 1258 yang menghancurkan pusat studi Islam yang terkenal di Baghdad. Yang ketiga, Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan berangkat dari kondisi yang memprihatinkan di dunia Islam pada masa modern, di mana terjadi ketertinggalan signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan antara fuqaha dan sufiyah. Faktor lain yang menyebabkan kemunduran ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia Islam adalah perbedaan antara fuqaha dan sufiyah, serta antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Perbedaan-perbedaan ini sering menghentikan pemikiran dan diskusi yang tidak produktif, yang menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, ada keterbelahan sistem pendidikan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan perbedaan dalam ilmu pengetahuan adalah ketidaksamaan dalam sistem pendidikan Islam. Dan yang keenam, keterlambatan kemajuan. Selain itu, keterlambatan dalam kemajuan dan perkembangan masyarakat muslim menyebabkan kesenjangan dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada dampak dari kesenjangan ini terhadap kemajuan dan perkembangan masyarakat muslim. Kesenjangan ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, mendorong minat dan komitmen dalam belajar. Yang kedua, mencari solusi inovatif terhadap masalah.
Yang ketiga, membuka diri terhadap pengetahuan tradisional dan modern. Yang keempat, mendorong investasi dalam pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan akses pendidikan dan kualitas hidup. Selanjutnya ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama, kurangnya integrasi ilmu agama dan ilmu umum, menghambat kemajuan sains dan teknologi. Yang kedua, tidak adanya integrasi ilmu dan agama. Yang ketiga, berdampak pada pembangunan bangsa dan kemajuan iptek. Yang keempat, pendidikan Islam terfragmentasi menjadi pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam dengan orientasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, upaya untuk mengatasi kesenjangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Upaya untuk mengatasi kesenjangan ilmu pengetahuan di dunia Islam melibatkan beberapa strategi yang berfokus pada integrasi ilmu pengetahuan Islam dengan ilmu pengetahuan umum, serta revitalisasi warisan intelektual Islam. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, Islamisasi ilmu pengetahuan. Upaya ini dilakukan oleh Ismail Raji Al-Faruqi yang berfokus pada pengembangan lembaga pendidikan yang mengintegrasikan pengembangan keilmuan agama dan umum. Hal ini dilakukan dengan memasukkan segala keilmuan dalam kurikulum dan mengembangkan sistem pendidikan yang memadukan ciri-ciri sistem tradisional dan modern. Yang kedua, reorientasi intelektual. Umat Islam harus memahami epistemologinya dengan benar dan kritis, serta revitalisasi warisan intelektual Islam yang selama ini terabaikan. Hal ini dilakukan dengan mendefinisikan kembali ilmu dengan dasar epistemologi yang didefinisikan dari wahyu, Al-Quran, dan hadis. Yang ketiga, integrasi sains dan Islam. Integrasi pendidikan agama Islam dengan sains dan teknologi diharapkan pembelajaran yang dilaksanakan menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan kegiatan bimbingan pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman yang sesuai dengan nilai dan moral budaya Muslim. Yang keempat, pengembangan kurikulum yang responsif. Kurikulum pendidikan Islam harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, tidak hanya bergelut pada tradisi normatif, klasik. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan ilmu-ilmu umum dan kurikulum dan memadukan ciri-ciri sistem tradisional dan modern. Dan yang terakhir, pengembangan nilai-nilai keislaman. Pendidikan Islam harus kembali ke sumber aslinya, yaitu Al-Quran, hadis, ijtihad ulama, dan para fuqaha. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai ideologis, penghambaan, tasyriyah, etika, dan epistemologinya yang terkandung dalam pendidikan Islam. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Faktor penyebab kesenjangan pengetahuan di dunia Islam, yaitu yang pertama, pandangan dikotomis. Dikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum bertentangan dengan ajaran Islam yang integral, menyebabkan pendidikan tidak sesuai dengan tujuan Islam. Yang kedua, fanatisme agama. Penolakan terhadap sumber ilmu non-skriptural oleh sebagian individu fanatik. Yang ketiga, empirisme sekuler. Penekanan pada bukti empiris oleh ilmuwan sekuler, menolak klaim yang tidak didukung bukti konkret. Yang keempat, ketidakterbukaan pemikiran, penolakan terhadap berpikir rasional dan inovatif oleh sebagian umat Islam. Yang kelima, pandangan terbatas kepercayaan bahwa pengetahuan agama Islam cukup untuk kesolehan tanpa memperhatikan ilmu umum. Selanjutnya ada dampak kesenjangan terhadap masyarakat Muslim. Dampak positifnya mendorong minat belajar, inovasi, keterbukaan terhadap pengetahuan, investasi pendidikan, dan peran aktif dalam akses pendidikan. Dan dampak negatifnya menghambat integrasi ilmu dan agama, menghambat kemajuan iptek, mempengaruhi pembangunan bangsa, dan menimbulkan dualisme dalam sistem pendidikan Islam. Lalu upaya mengatasi kesenjangan, yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan, integrasi pengembangan ilmu agama dan umum dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, reorientasi intelektual, memahami epistemologi Islam dan revitalisasi warisan intelektual Islam. Yang ketiga, integrasi sains dan Islam, mengembangkan pembelajaran yang bermakna dengan menggabungkan nilai-nilai Islam. Lalu yang keempat, yaitu pengembangan kurikulum responsif, kurikulum yang mengintegrasikan ilmu umum dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir, pengembangan nilai-nilai keislaman, pendidikan yang berpegang pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama untuk membangun generasi beriman, berakhlak, dan intelektual. Sekian presentasi dari kami kelompok 12 yang berjudul Kesenjangan Ilmu Pengetahuan Islam. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh audiens. Selanjutnya ada pertanyaan dari Salwa, yaitu pertanyaannya, bagaimana Islam memandang problematika kesenjangan ilmu pengetahuan, dan dari beberapa faktor yang sudah disebutkan, apa saja sih faktor yang paling dominan terhadap kesenjangan ilmu pengetahuan saat ini beserta alasannya.
Jadi Islam memandang problematika kesenjangan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang harus diatasi dengan cara mencari pengetahuan yang bermanfaat dan berkembang dalam berbagai bidang. Beberapa faktor dominan yang dapat menyebabkan kesenjangan ilmu pengetahuan yaitu yang pertama, akses yang terbatas. Salah satu faktor utama adalah akses terbatas terhadap pendidikan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Banyak daerah di dunia yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap literatur ilmiah, teknologi, atau infrastruktur pendidikan yang memadai. Yang kedua, kurangnya investasi dan dukungan. Negara-negara atau komunitas yang tidak menginvestasikan cukup sumber daya finansial, manusia, dan infrastruktur untuk pengembangan ilmu pengetahuan dapat mengalami kesenjangan signifikan. Dukungan dari pemerintah, lembaga non-profit, atau swasta sangat penting untuk mendorong penelitian dan pendidikan di bidang ini. Dan yang terakhir, ketidakseimbangan prioritas. Prioritas yang tidak seimbang dalam pengalokasian sumber daya antara pembangunan infrastruktur, fisik, kesehatan, dan pendidikan dapat menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Pertanyaan kedua dari Khadijah, yang pertanyaannya adalah faktor kesenjangan pemahaman tentang Islam dalam kalangan umat muslim sendiri itu disebabkan karena apa? Jadi, faktor kesenjangan pemahaman tentang Islam dalam kalangan umat muslim sendiri itu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu ada pengaruh sistem kapitalisme dan materialisme. Kedua sistem ini dapat mempengaruhi perilaku umat Islam dan membuat mereka lebih fokus pada harta benda daripada nilai-nilai spiritual Islam. Yang kedua adalah penggunaan metode literalis. Metode ini dapat mempengaruhi pemahaman umat Islam terhadap ajaran agama, membuat mereka lebih cenderung mengikuti cara pandang kaum fundamentalis dan biblical literalis yang dapat berakibat pada persepsi agresif terhadap ajaran agama. Yang ketiga, pengaruh pola pemahaman teologi. Pola pemahaman teologi yang dianut oleh umat Islam dapat mempengaruhi kecenderungan mereka untuk berpandangan bahwa Islam hanya mengatur persoalan ibadah individu saja, sehingga mereka tidak memperhatikan segala urusan hidup lainnya termasuk politik dan sosial. Yang keempat, keterbelakangan pemikiran Islam. Keterbelakangan pemikiran Islam dapat disebabkan oleh faktor teologis seperti paham dinamika dan kemerdekaan yang dapat mempengaruhi kecenderungan umat Islam untuk berpandangan bahwa Islam hanya mengatur persoalan ibadah individu saja. Yang kelima, penggunaan kekuatan politik. Penggunaan kekuatan politik untuk menekan, meremehkan, atau membuat kelompok lain terpinggirkan dapat mempengaruhi kesadaran umat Islam tentang pentingnya menjaga kesetaraan dan keadilan dalam berpolitik. Dengan demikian, kesenjangan pemahaman tentang Islam dalam kalangan umat muslim sendiri dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi cara mereka berpikir dan berperilaku dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.